Novel audio Pagoda Pancer yang ke-135. Novel fiksi sastra bela diri nominator terbaik negeri tirai bambu 2025. Cerita pun berlanjut. Tombaknya patah, si jenius mematehkan sayapnya. Kekuatan tinju yang menakutkan menyebar di kehampaan, dan tombak di tangan Mo Ziye langsung terbelah menjadi dua bagian. Dan dia sendiri dipukul mundur oleh pukulan Xiao Nunu lagi. Tanah terus terbuka seperti payung raksasa. Bangunan di segala arah rata dengan tanah. Li Yiqing tidak dapat berdiri teguh. Dia terbang kembali sambil menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Li Yiqing benar-benar tercengang. Dia melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Yang lain tidak tahu, tapi Li Yiqing tahu bahwa Mo Ziye tidak lebih buruk dari Xiang Xiaoyun di peringkat level Tianji. Namun, seorang jenius top di alam Grandmaster tingkat ke-9 tidak mampu melawan di depan Xiao Nunu. Di antara puing-puing batu yang meleduk, Mo Ziye tergeletak di tanah, bahkan tidak mampu untuk bangun. Dia memegang pistol yang setengah terpotiong di tangannya, dan darah mengalir dari mulutnya. Baru pada saat itulah Mo Ziye mengerti bahwa Xiao Nunu telah menahan langkah pertamanya. Namun, Mo Ziye terlalu bersemangat dan tidak mundur, malah memilih untuk terus melawan Xiao Nunu, yang secara langsung mengakibatkan kerugian besar. Meskipun Mo Ziye tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan. Orang yang paling terkejut tentu saja adalah Li Yiqing. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Xiao Nunu tidak mau memanjakan Xiang Xiaoyun. Karena tidak perlu sama sekali. Memang benar tidak ada jalan keluar dari pegunungan dan sungai, dan ada desa lain dengan bunga gelap dan bunga cerah. Li Yiqing tidak pernah membayangkan bahwa seorang mahasiswa tingkat Tianquan akan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Tiba-tiba, guntur bergemuruh di langit. Suara seperti bel yang keras bergema di seluruh medan perang. Pertempuran ini telah berakhir, pemenangnya, mohon perhatiannya untuk menerima hadiah pemenang. Hah, mata Xiao Nunu berkilat karena terkejut. Hadiah untuk pemenang. Apakah ada imbalan jika memenangkan permainan? Sebelum Xiao Nunu bisa mengerti, dua cahaya kekuatan spiritual yang jernih jatuh dari langit. Satu jatuh ke badan Xiao Nunu. Yang lainnya jatuh ke badan. Xiao Nunu dan Li Yiqing sama-sama merasakan badan mereka sedikit bergetar. Saat berikutnya, Xiao Nunu dengan jelas merasakan aliran energi spiritual murni mengalir ke seluruh badannya. Kekuatannya menjadi lebih kuat. Dia tanpa sadar memandang Li Yiqing di sisi lain. Wajah Li Yiqing juga penuh kegembiraan, dan aura yang dia pancarkan menjadi lebih kuat. Hadiah untuk pemenang telah dibagikan, dan kontestan dari kedua belah pihak. Pergi. Suara keras di kehampaan terdengar lagi. Detik berikutnya, lingkaran cahaya putih keperakan muncul di bawah Xiao Nunu dan Li Yiqing. Segera setelah itu, Mo Ziye dan 5 orang lainnya juga muncul dengan lingkaran cahaya putih. Saat lingkaran putih membubung ke langit, pemenang dan pecundang meninggalkan medan perang satu demi satu. Hoa! Cahaya putih menyala, dan kaki Xiao Nunu jatuh ke tanah. Xiao Nunu muncul di platform teleportasi berbentuk cakram. Platform teleportasi ini berdiameter sekitar 10 meter dan tampak berdiri di atas awan. Fiuh! Segera setelah itu, sesosok muncul beberapa meter di belakang Xiao Nunu. Li Yiqing menstabilkan sosoknya sejenak, dan kemudian berkata, kami telah tiba di kamp konsentrasi di zona perang macan putih. Kamp konsentrasi. Jejak keterkejutan muncul di mata Xiao Nunu. Ya, Li Yiqing mengangguk, setiap kali pertempuran berakhir, dia akan datang ke kamp zona perang. Xiao Nunu ragu-ragu sejenak, lalu berjalan mendekat. Setelah beberapa saat, keduanya berjalan melintasi jembatan batu Hengtian. Kemudian, apa yang muncul di depan kedua orang itu adalah sebuah alun-alun terbuka yang sangat megah dan spektakuler. Alun-alun itu menutupi area yang luas. Ada banyak bangunan aneh di sekitarnya, dan yang paling menarik perhatian adalah patung batu macan putih yang berdiri di tengah alun-alun. Patung batu macan putih itu tingginya 1000 meter. Keempat cakarnya menginjak api berdarah, mulutnya terbuka, dan mengaum ke timur. Mata patung batu harimau putih itu bertatahkan permata hijau. Meski berdiri ratusan atau ribuan meter jauhnya, Anda bisa merasakan kekuatannya yang sangat mengintimidasi. Kamp konsentrasi di 4 zona perang semuanya berbeda. Patung batu di aula zona perang juga berbeda.
Li Yiqing menjelaskan kepada Xiao Nunu dengan santai. Meskipun Xiao Nunu sangat kuat, Li Yiqing merasa seperti pendatang baru dan tidak tahu banyak tentang perang pengadilan suci. Tentu saja Xiao Nunu memang pendatang baru. Sejumlah besar orang berkumpul di kamp zona perang. Satu demi satu, seseorang mengakhiri pertarungan dan berjalan menuju alun-alun. Apakah akan ada hadiah untuk setiap kemenangan? Xiao Nunu bertanya. Hah? Li Yiqing tertegun sejenak, lalu mengangguk. Ya, semakin tinggi level medan perang, semakin besar hadiahnya. Dan, di setiap medan perang, akan ada sumber daya tambahan lainnya, seperti hujan spiritual, liquid. Ketika Li Yiqing menyebutkan Lingyu Liquid, dia memikirkan Xiang Xiaoyun. Sejujurnya, saat Xiang Xiaoyun menyerah, Li Yiqing merasa bahwa hasil dari duel ini sudah pasti. Tapi saya tidak pernah menyangka akan terjadi pembalikan sebesar itu. Han Gui dan yang lainnya pergi terlalu cepat. Pikir Li Yiqing dalam hati. Jika Anda bertahan sedikit lebih lama, Anda akan bisa tersenyum. Kemudian, Xiao Nunu dan Li Yiqing melangkah ke tangga di luar alun-alun dan melangkah ke alun-alun. Di depannya, patung batu harimau putih setinggi 1000 meter ini semakin berkesan secara visual. Li Yiqing tiba-tiba menemukan sebuah tablet batu. Di stone tablet, ada beberapa kata besar yang tertulis dengan jelas. Tablet inspeksi prestasi. Tablet batu ini dapat digunakan untuk memeriksa hasilnya. Li Yiqing memanggil Xiao Nunu. Oh. Xiao Nunu memandangi tablet batu setinggi sekitar 2 meter itu. Bagaimana cara memeriksanya? Sangat sederhana, letakkan saja tanganmu di atasnya. Bas! Pola cahaya perak seperti jaring laba-laba menyebar dari telapak tangan Li Yiqing, dan dalam waktu sekitar 3 detik, sebaris teks. Li Yiqing memiliki 1 kemenangan dan 0 kekalahan. Melihat kata-kata, 1 kemenangan dan 0 kekalahan, di atas, Li Yiqing tersenyum bahagia. Dia menoleh ke Xiao Nunu dan berkata, kamu harus mencobanya juga. Xiao Nunu tidak menolak. Dia berjalan ke tablet batu dan menyandarkan tangannya pada tablet itu. Bas! Pola cahaya indah menyebar dengan telapak tangan Xiao Nunu sebagai pusatnya, dan kemudian sebaris teks muncul lagi. Xiao Nunu memiliki 1 kemenangan dan 0 kekalahan. Xiao Nunu. Li Yiqing menatap nama di monumen inspeksi, dan beberapa keterkejutan muncul di wajah cantiknya. Kenapa nama ini terasa familiar? Detik berikutnya, Li Yiqing tiba-tiba bereaksi, dan dia tanpa sadar berkata, kaulah Xiao Nunu yang mengalahkan Dan Xinghao dalam pemurnian senjata. Xiao Nunu tidak mengakui atau menyangkalnya. Dia meletakkan tangannya ke bawah dan kata-kata di tablet batu itu perlahan menghilang. Kejutan di wajah Li Yiqing bahkan lebih buruk lagi. Tidak mungkin salah. Pihak lainnya adalah Xiao Nunu. Namun, kenapa kekuatan tempur lawan begitu kuat? Anda tahu, Mo Ziye berada di alam Grandmaster tingkat 9. Semakin Li Yiqing memikirkannya, dia menjadi semakin terkejut. Dia pernah mendengar tentang Xiao Nunu, dan mengetahui bahwa dia telah mengalahkan murid guru Jia Xiu, dan Xinghao di bidang pemurnian senjata. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa, level tempur, lawan bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada level pemurniannya. Mereka yang meninggalkan pertempuran, apakah mereka dianggap pemenang atau pecundang? Tanya Xiao Nunu. Li Yiqing sadar dan berkata, ini dianggap sebagai kemenangan, tapi saya tidak bisa mendapatkan hadiah kemenangan. Ya, Li Yiqing mengangguk dengan serius. Hanya pemenang yang bertahan di medan perang sampai saat terakhir yang bisa mendapatkan hadiah kemenangan. Xiao Nunu mengangguk, itu dia. Pada saat yang sama, di sisi lain kamp konsentrasi zona perang Macan Putih, Han Gui dan 2 lainnya melihat ke monumen pemeriksa rekor di depan mereka dengan ekspresi bingung. 1 kemenangan dan 0 kekalahan. Apa yang terjadi? Bukankah kita kalah di pertarungan pertama? Ada yang tidak beres. Bagaimana bisa 1 kemenangan dan 0 kekalahan? Kita semua menyerah. Saudara Han Gui, cobalah. Oke. Di alun-alun terbuka yang besar, Han Gui dan 2 pemuda lainnya memandangi monumen inspeksi di depan mereka dengan kebingungan. Hasil tes kedua pemuda tersebut adalah 1 kemenangan dan 0 kekalahan. Hal ini membuat mereka berdua curiga. Setiap orang jelas-jelas telah meninggalkan pertarungan, dan pertandingan terakhir adalah pertarungan yang kalah. Bagaimana ini bisa menjadi rekor 1 kemenangan dan 0 kekalahan?
Detik berikutnya, cahaya lembut menyebar di bawah telapak tangan Han Gui. Di tablet inspeksi prestasi, sebaris teks yang menarik mulai muncul. Han Gui mendapat 1 kemenangan dan 0 kekalahan. Hah! Mereka bertiga tiba-tiba melebarkan mata dan saling memandang. Tidak ada yang salah. Ketiganya mempunyai rekor yang sama. Apa-apaan ini? Kita benar-benar memenangkan pertarungan pertama, kata salah satu dari mereka. Apa yang terjadi? Apakah Xiang Xiaoyun kembali ke medan perang lagi? Tidak mungkin. Sekali kamu menyerah dalam pertempuran, kamu tidak bisa kembali ke medan perang. Sebaliknya, menurutku masalahnya terletak pada kakak senior Mo Ziye. Lebih lanjut, tidak mungkin. Mo Ziye bukan seorang menyerah. Setelah dia pergi, hanya tersisa 2 orang di sisinya. Li Yiqing dan Xiao Nunu. Mungkinkah itu suster muda Li? Han Gui berkata pada dirinya sendiri. Dia langsung menolak dugaan tersebut. Tingkat kultivasi Li Yiqing berada di alam Grandmaster tingkat ke-7. Meskipun tidak rendah, sangat sulit untuk mengalahkan Mo Ziye, yang berada di alam Grandmaster tingkat ke-9. Terlebih lagi, ada banyak sekali pembantu di sekitar Mo Ziye. Apakah orang itu? Han Gui memikirkan Xiao Nunu. Memikirkan sikap Xiao Nunu terhadap Xiang Xiaoyun, mungkinkah pihak lain adalah seorang master yang berpura-pura menjadi babai dan memakan harimau? Kakak senior Han Gui, apa yang terjadi sekarang? Mata Han Gui sedikit menyipit dan dia menjawab dengan suara yang dalam, pergi dan temukan saudari muda Li Yiqing. Dia juga seharusnya berada di kamp zona perang. Tanyakan saja padanya dan kamu akan tahu. Ayo pergi dan bertanya. Awalnya aku mengira itu 100% pasti kalah, tapi aku tidak menyangka aku menang tanpa bisa dijelaskan. Mereka bertiga hampir menggaruk-garuk kepala. Jika mereka tidak mengetahuinya, hati mereka akan terasa tersumbat. Pada saat ini, Xiao Nunu dan Li Yiqing tiba di area tengah alun-alun terbuka. Patung batu harimau putih setinggi 1000 meter ini sangat berdampak secara visual. Semakin dekat Anda, semakin kuat guncangan tak kasat mata yang Anda rasakan. Patung batu harimau putih mengaum ke arah timur. Mata harimau hijau itu tampak memancarkan cahaya dingin, yang mengintimidasi. Di bawah patung batu macan putih terdapat sebuah gerbang batu. Ketinggian gerbang batu itu hampir 100 meter. Di atas pintu batu, ada bayangan seekor binatang macan putih. Tanda putih keperakan mengalir di tepi pintu batu, tampak sangat indah. Satu demi satu, sosok-sosok melintasi alun-alun dan menuju gerbang batu. Bas! Setiap kali seseorang memasuki pintu batu, akan ada lapisan riak di udara. Ini adalah pintu masuk ke medan perang. Li Yiqing menjelaskan kepada Xiao Nunu, selama kamu masuk, kamu bisa memulai pertempuran berikutnya. Terima kasih telah memberitahu saya. Sama-sama, sebelum Li Yiqing selesai berbicara, Xiao Nunu berjalan menuju gerbang batu setinggi 100 meter di bawah patung macan putih. Detik berikutnya Xiao Nunu melangkah ke pintu batu, lingkaran riak terang tiba-tiba muncul di udara. Kemudian, lingkaran cahaya putih menyelimuti Xiao Nunu. Melihat ini, Li Yiqing segera menindaklanjuti dan berkata, tunggu aku. Setelah beberapa diskusi, Li Yiqing masih ingin terus berada di tim yang sama dengan Xiao Nunu. Tentu saja, rekan satu tim dalam pertarungan tim tidak pasti. Apakah Li Yiqing bisa terus menjadi rekan setim Xiao Nunu bergantung pada keberuntungan. Hus! Xiao Nunu berkedip dan Li Yiqing menghilang ke dalam gerbang batu. Berhasil memasuki zona perang macan putih, dan babak baru pertempuran akan segera dimulai. Sebuah suara yang akrab terdengar dari telinga Xiao Nunu. Hoa! Cahaya putih melamun melintas di depan matanya, dan dalam waktu sekitar 5 detik, Xiao Nunu mendarat. Putaran kedua medan perang. Xiao Nunu muncul di platform kota kuno. Kota kuno ini mencakup wilayah yang luas, dan bangunan-bangunan di kota ini berjajar dan teratur. Hoa! Hampir di saat yang bersamaan, beberapa berkas cahaya putih jatuh dari langit di sekitar Xiao Nunu. Lalu, 4 sosok muncul bersamaan. Di antaranya adalah Li Yiqing. Saat dia melihat Xiao Nunu, matanya tiba-tiba berbinar. Kita berada dalam satu tim lagi. Li Yiqing tidak menyangka akan berada satu tim dengan Xiao Nunu lagi. Baru saja dia memiliki mentalitas untuk mencobanya. Di luar dugaan, ternyata sukses banget. Ekspresi Xiao Nunu tenang, dia tidak mengatakan apapun dan melihat ketiga orang lainnya.
Kali ini, ada 5 orang di pihak kami. Duel terakhir terjadi antara 6 orang. Jelas sekali, jumlah orang dalam pertarungan tim tidak tetap. Ketiga orang tersebut adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka juga mengamati rekan satu tim mereka satu sama lain. Saya beruntung, saya memiliki 3 rekan satu tim setingkat Tianji. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berbaju biru. Pria itu memiliki tanda mahasiswa, tingkat Tianji, yang tergantung di badannya. Ada 2 tingkat Tianji lainnya, Li Yiking dan seorang pria tinggi dan kurus. Adapun Xiao Nunu dan wanita muda lainnya, mereka berdua berada di tingkat Tianquan. Namaku Lan Yuan, kamu memanggilku apa? Pria berbaju biru itu hanya memperkenalkan dirinya dan bertanya pada yang lain. Zhang Gao. Pria jangkung dan kurus menjawab lebih dulu. Li Yiking. Jawab Li Yiking. Wanita muda lainnya menjawab, Liao Yinger. Liao Yinger terlihat relatif pendiam dan lembut, sehingga membuat orang merasa protektif. Mereka berempat memperkenalkan diri sebentar, lalu melihat ke orang terakhir. Saat ini, Zhang Gao sebenarnya berkata, "Aku mengenalmu, kamu adalah Xiao Nunu, kan?" Mendengar nama ini, Lan Yuan dan Liao Yinger juga sedikit terkejut. Apakah ini Xiao Nunu yang mengalahkan Dan Xinghao dengan menyempurnakan senjatanya? Lan Yuan bertanya. Xiao Nunu tidak menyangkal, ini aku. Lan Yuan, dan mata Liao Yinger menjadi lebih terkejut. Namun, mereka terkejut. Bagaimanapun, Xiao Nunu hanyalah seorang mahasiswa, tingkat Tianquan, jadi hal itu tidak menimbulkan terlalu banyak kegemparan di hati beberapa orang. Mampu mengalahkan Dan Xinghao di bidang pemurnian senjata memang sangat ampuh. Namun perang pengadilan suci adalah tentang kekuatan tempur. Li Yiking melihat perubahan ekspresi beberapa orang, tapi dia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Yang lain tidak mengetahuinya, tapi Li Yiking tahu bahwa Xiao Nunu memiliki paha yang sangat kuat. Sudah hampir waktunya untuk mulai mengambil tindakan, kata Lan Yuan. Xiao Nunu, Zhang Gao, Li Yiking, dan Liao Yinger saling berpandangan. Lan Yuan terus bertanya, siapa di antara kalian yang lebih baik dalam mengumpulkan informasi? Saya ingin tahu tentang situasi di pihak lawan saya dulu. Terlihat bahwa Lan Yuan bukanlah orang yang gegabah. Dia memiliki keterampilan pikiran dan tata letak tertentu. Aku pergi. Liao Yinger melangkah maju. Kamu. Lan Yuan mengangkat alisnya yang tebal. Dia agak khawatir. Bagaimanapun, Liao Yinger hanya berada di level Tianquan, dan kekuatannya relatif rendah di antara mereka berlima. Liao Yinger mengangguk dengan serius. Setelah mengatakan itu, badannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih. Dengan suara, wow, Liao Yinger tiba-tiba berubah menjadi seekor merpati putih. Mereka berempat kaget. Begitu juga dengan Xiao Nunu. Li Yiking tanpa sadar berseru, transformasi. Liao Yinger, yang berubah menjadi merpati putih, berkata, tunggu aku di sini. Segera, sayapnya mengepak dan terbang menuju kedalaman medan perang kota kuno. Sungguh teknik transformasi yang brilian, bahkan nafasnya telah berubah. Zhang Gao, seorang pria jangkung dan kurus, berseru. Lan Yuan juga mengangguk, itu memang sangat kuat. Dia terbang di depan kita seperti ini, dan tidak ada yang akan curiga. Setelah jeda, Lan Yuan memandang orang-orang di sekitarnya, saya harap lawan kita tidak akan curiga. Sangat kuat. Zhang Gao berkata, saya sudah kalah 1 kali, dan saya tidak ingin kalah berturut-turut. Setelah setengah cangkir teh, Liao Yinger kembali. Dia meluncur ke udara, dan ketika dia berada kurang dari 2 meter di atas tanah, dia berubah dari wujud merpati kembali ke wujud aslinya. Liao Yinger mendarat dengan mulus, Lan Yuan dan Zhang Gao berjalan lebih dulu. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah menemukan lokasi musuh? Lan Yuan bertanya. Liao Yinger tampak serius dan berkata dengan nada gugup, saya menemukannya, tetapi situasinya tidak optimis. Hah? Lan Yuan dan Zhang Gao saling memandang. Li Yiking, yang berdiri di samping Xiao Nunu, juga menunjukkan keraguan. Lan Yuan bertanya, musuhnya sangat kuat. Ya, Liao Yinger mengangguk, Siang Xiaoyun ada di kamp musuh. Apa? Setelah mendengar nama, Siang Xiaoyun, Lan Yuan dan ekspresi orang Zhang Gaur berubah. Siang Xiaoyun ada di kamp musuh. Ekspresi Lan Yuan dan Zhang Gao tiba-tiba berubah. Li Yiking juga tercengang. Dia tanpa sadar memandang Xiao Nunu di sampingnya.
Apakah ini terlalu kebetulan? Apakah jalan antar musuh sempit? Cahaya redup melintas di mata Xiao Nunu, dan di saat yang sama, senyuman muncul di sudut mulutnya. Lan Yuan, Zhang Gao dan Liao Yinger tentu saja tidak melihat ekspresi Xiao Nunu dan Li Yiking. Mereka bertiga terlihat sangat gelisah. Saya sangat takut dengan apapun yang akan terjadi. Tadi saya berpikir untuk tidak menghadapi lawan yang terlalu kuat, tapi sekarang kepercayaan diri saya telah hancur total. Semua orang tahu Xiang Xiaoyun. Dia juga tahu bahwa pihak lain sangat kuat. Di antara siswa tingkat Tianji, dia setidaknya merupakan salah satu dari 3 teratas dalam kecakapan tempur. Meskipun Lan Yuan dan Zhang Gao sama-sama berada di level Tianji, mereka tidak berada di level yang sama dengan Xiang Xiaoyun. Jangan gugup, Lan Yuan mencoba yang terbaik untuk menstabilkan posisinya. Dia bertanya kepada Liao Yinger, apalagi yang kamu temukan? Liao Yinger berkata, saya juga menemukan bertanduk hitam Candle Ox di pusat kota. Oh, mata Lan Yuan berbinar. Liao Yinger melanjutkan, sapi lilin bertanduk hitam, dikunci dalam bentuk persegi, dan auranya cukup kuat. Zhang Gao berkata, inti dan darah sapi lilin bertanduk hitam sangat berharga, dan hanya 1 tetes yang mengandung energi spiritual yang sangat agung. Mengapa kita tidak menyerahkan kemenangan pertempuran ini dan bergabung untuk mengalahkan kerbau lilin bertanduk hitam terlebih dahulu? Bunyi dia, dapatkan esensi dan darah sapi lilin. Liao Yinger mengangguk berulang kali, saya setuju dengan proposal ini. Bagaimanapun, kita tidak memiliki peluang untuk menang melawan Xiang Xiaoyun, jadi sebaiknya kita mendapatkan esensi sapi lilin dan darah untuk menghentikan ini. Kutu kupret. Li Yiking mendengarkan, tetapi dia tidak berbicara. Lagi pula, Xiao Nunu bahkan tidak berbicara. Li Yiking dapat memahami pikiran Liao Yinger dan Zhang Gao, ketika mereka mengetahui bahwa Xiang Xiaoyun berada di pihak yang berlawanan, mereka bahkan tidak lagi berpikir untuk bertarung. Esensi dan darah lembu lilin, bahkan lebih berharga daripada cairan hujan spiritual yang dipanen dalam pertempuran sebelumnya. Jika dia bisa mendapatkan esensi dan darah sapi lilin tanduk hitam, bahkan jika dia kalah dalam pertempuran ini, itu masih sulit diterima. Zhang Gao dan Liao Yinger memandang Lan Yuan dan menanyakan pendapat satu sama lain. Lan Yuan menyipitkan matanya, lalu dia tiba-tiba tersenyum, saya telah memikirkan cara untuk menang. Zhang Gao bertanya, apa yang bisa kita lakukan? Lan Yuan menjawab, mengendarai harimau untuk melahap serigala. Mengendarai harimau untuk melahap serigala. Lan Yuan berkata, tepatnya, ini, menggiring ternak melawan manusia. Liao Yinger berkata, apakah Anda ingin menggunakan kekuatan sapi lilin bertanduk hitam untuk menghadapi Xiang Xiaoyun? Itu benar. Lan Yuan mengangkat tangannya sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, sapi lilin bertanduk hitam adalah binatang suci yang sangat kuat. Sapi lilin bertanduk hitam dewasa dapat mencapai alam Grandmaster tingkat ke-9. Pokoknya kita sudah mengetahui musuhnya. Posisi tim hanya perlu membuka Candle Ox bertanduk hitam dan mengarahkannya ke musuh. Begitu mereka berdua dikalahkan, kita akan memetik keuntungannya. Zhang Gao bertanya, bagaimana jika sapi lilin tanduk hitam tidak sekuat itu? Lan Yuan berkata, jika tidak cukup kuat, maka kita akan membunuhnya. Buanglah dan ambil sari lilin dan darahnya untuk menghentikan kehilangannya. Lan Yuan cukup bijaksana. Ini memberikan 2 set rencana. Jika rencana pertama berhasil, Anda akan mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Tidak terlalu buruk untuk memilih set kedua. Zhang Gao dan Liao Yinger juga setuju dengan idenya. Kalau begitu ayo kita lakukan. Aku tidak keberatan. Kamu pasti tidak bisa menang dalam konfrontasi head-to-head yang normal, jadi kamu hanya bisa menggunakan sumber daya di medan perang. Apakah kamu keberatan? Lan Yuan bertanya pada Li Yiking. Di belakangnya, Li Yiking menatap Xiao Nunu terlebih dahulu, lalu menggelengkan kepalanya, aku bisa melakukannya. Kalau begitu, ayo pergi. Lan Yuan tidak berkonsultasi dengan pendapat Xiao Nunu hanyalah satu kekuatan tempur, level Tian Kuan, tetap sama, baik Anda bertanya atau tidak. Xiao Nunu tidak mengatakan apapun tentang ini. Segera, kelima orang itu mulai bergegas menuju area tengah medan perang kota kuno. Hus, hus, hus. Kelima orang itu melaju dengan sangat cepat. Karena apapun pilihan yang Anda ambil, Anda harus tiba di depan sapi lilin bertanduk hitam secepatnya.
Medan perang kota kuno. Daerah pusat. Di alun-alun bobrok dan sepi, beberapa rantai besi kuat menghubungkan beberapa pilar batu. Di tengah rantai besi, seekor sapi lilin yang memancarkan aura ganias tergeletak di tanah. Seluruh badan kerbau lilin ditutupi dengan pola magma berwarna oranye. Bentuknya tidak terlalu besar, tetapi sebesar rumah. Sapi lilin tanduk hitam sangat kuat dalam menyerang dan bertahan. Terdapat sepasang tanduk hitam tajam di kepalanya. Dari jarak ratusan meter, Anda bisa merasakan nafas berat pihak lain. Desir, Lan Yuan, Zhang Gao, Liao Yinger dan yang lainnya mendarat satu demi satu. Mo, sapi lilin bertanduk hitam itu mengeluarkan suara gemuruh pelan. Ia merasakan hembusan napas orang asing. Ia perlahan membuka matanya, dan matanya yang seperti lentera besar memancarkan cahaya merah. Segera setelah itu, sapi lilin tanduk hitam berdiri, dan garis magma di badannya bersinar dengan cahaya misterius. Detik berikutnya, penghalang emas melingkar muncul di luar lembu lilin bertanduk hitam. Jelas sekali, penghalang emas ini juga merupakan salah satu kekuatan yang memenjarakan sapi lilin bertanduk hitam. Mata Lan Yuan berbinar. Dengan bentuk seperti itu pasti seekor sapi dewasa bertanduk hitam. Zhang Gao, wajah Liao Yinger berseri-seri dengan gembira. Yang pertama berkata, kalau begitu kita bisa melaksanakan rencana pertama. Ya, Lan Yuan mengangguk dengan sungguh-sungguh, kita bisa mencobanya. Bagaimanapun, kita akan kalah jika kita bertemu langsung dengan Xiang Xiaoyun. Ayo kita mencobanya, kata Liao Yinger. Setelah mengatakan itu, Lan Yuan memimpin dalam mengaktifkan kekuatan batinnya dan mengeluarkan ledukan kekuatan spiritual. Bang! Kekuatan spiritual berdampak pada penghalang emas di luar lilin sapi bertanduk hitam. Tiba-tiba, kekuatan spiritual meleduk dan pecahan cahaya terbang ke udara. Penghalang yang memenjarakan sapi lilin tanduk hitam cukup kuat, ayo kita bertindak bersama. Oke. Zhang Gao dan Liao Yinger tidak ragu-ragu, dan mereka meleduk dengan kekuatan yang kuat untuk menyerang penghalang di depan. Penghalang emas di luar sapi lilin bertanduk hitam bergetar hebat, seperti riak di air, berayun berputar-putar. Mo, sapi lilin bertanduk hitam yang terletak di dalam penghalang mengeluarkan raungan pelan, dan rantai di badannya terus bergetar. Lan Yuan berbalik ke samping dan berkata kepada Li Yiking yang berada di belakangnya, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Datang dan bantu. Li Yiking ragu-ragu sejenak, lalu terbang ke udara, lalu menembakkan cahaya spiritual dan bergegas menuju penghalang emas. 4 sinar kekuatan spiritual menyerang penghalang emas, dan sapi lilin tanduk hitam di dalam penghalang menjadi semakin gelisah. Apakah ada orang lain? Lan Yuan bertanya, kemana dia pergi? Zhang Gao dan Liao Yinger tercengang. Tim yang semula beranggotakan 5 orang kini hanya tersisa 4 orang. Xiao Nunu, yang berada di belakang beberapa orang tadi, menghilang tanpa mengetahui kapan. Li Yiking juga tercengang. Berpikir bahwa Xiang Xiaoyun berada di kamp musuh, Li Yiking bertanya-tanya apakah Xiao Nunu ingin memenangkan ronde ini sendirian, bukan? Kemana dia pergi? Lan Yuan bertanya lagi sambil melihat kemana Li Yiking berada. Li Yiking menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Lan Yuan mengerutkan kening, dengan sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Dia meninggalkan tim tanpa izin. Orang seperti ini benar-benar tidak memiliki semangat tim sama sekali. Li Yiking tidak bisa berkata-kata, dan dia menjawab tanpa sadar. Sepertinya kamu belum meminta pendapatnya. Lan Yuan mengerutkan kening lebih dalam. Memang benar aku tidak meminta pendapatnya, tapi ini tidak menjadi alasan baginya untuk meninggalkan tim sendirian. Terlebih lagi, aku hanya tidak menanyakannya dan tidak menanyakannya. Jangan menutup mulutnya. Dia jika Anda memiliki pendapat, Anda dapat mengemukakannya sendiri. Li Yiking tidak membantahnya. Berdebat dengan orang lain bukanlah kelebihannya. Zhang Gao bertanya dengan suara yang dalam, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan terus melepaskan lembu lilin bertanduk hitam? Tentu saja kita akan melanjutkan. Jawab Lan Yuan. Meskipun perilaku Xiao Nunu meninggalkan tim tanpa izin membuat orang agak tidak puas, dalam pandangan Lan Yuan, pihak lain belum mencapai titik di mana dia akan mengubah rencananya. Segera, Lan Yuan meningkatkan serangan kekuatannya. Sinar energi menghantam penghalang emas satu demi satu, dan penghalang yang memenjarakan sapi lilin bertanduk hitam dengan cepat melemah.
Sapi lilin bertanduk hitam di dalamnya berdiri dan menyemburkan gas magma panas dari mulut dan hidungnya. Pada saat yang sama, di sisi lain medan perang di kota kuno. 5 sosok sedang menuju pusat kota. Kakak senior Xiang, mengapa kamu tidak berurusan dengan orang-orang di seberang dulu? Hei! Seorang wanita berbaju kuning terkekeh dan berkata, dengan kekuatan kakak senior Xiang, bagaimana dia bisa menganggap serius 5 orang di seberangnya? Sebagai perbandingan, esensi dan darah lembu lilin lebih berharga. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, wanita itu memandang Xiang Xiaoyun di depan tim dengan senyuman tersanjung di wajahnya. Kakak senior Xiang, saya mengandalkan Anda di babak ini. Jika saya cukup beruntung berada satu tim dengan Anda di pertempuran berikutnya, saya berharap kakak senior Xiang dapat terus memimpin kami untuk memenangkan pertempuran. Xiang Xiaoyun sedikit mengangkat sudut mulutnya, senyum kecilnya seseorang tersenyum bangga dan berkata, kamu jauh lebih bijaksana daripada orang-orang di game terakhir. Oh, apakah ada yang menyinggung kakak senior Xiang di pertandingan terakhir? Tanya wanita berbaju kuning. Xiang Xiaoyun tersenyum dan berkata, ada hal yang buta, tetapi dia merasa dia berbeda, jadi saya memberinya pelajaran. Orang lain bertanya, bagaimana kakak senior Xiang mendidiknya? Tidak ada apa-apa, aku menyerah begitu saja. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang terkejut pada awalnya. Kemudian mereka tidak bisa menahan tawa. Hahaha, seperti yang diharapkan dari kakak senior Xiang, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu memang melakukan pekerjaan dengan baik. Kalau saja dia memiliki pandangan ke depan, dia tidak akan membuang kemenangan yang telah dia menangkan. Mendengarkan beberapa orang berbicara tentang diri mereka sendiri, Xiang Xiaoyun tidak bisa menyembunyikan harga dirinya atas sanjungannya. Orang lain kemudian bertanya, Saudara Xiang, bukankah kamu juga kalah? Wanita berbaju kuning melirik pria itu, lalu berkata, bagi saudara senior Xiang, menang atau kalah dalam permainan tidak relevan. Saudara Xiang dengan kekuatannya, jika dia kalah dalam pertempuran pertama, dia dapat dengan mudah memenangkan 10 pertempuran berikutnya. Adapun orang yang berpikiran pendek itu, dia tidak hanya akan kalah dalam pertempuran pertama, tetapi dia mungkin akan menjadi sasaran rasa jijai semua orang. Bukan saja dia menjadi sasaran rasa jijai, dia sebaiknya berdoa agar dia tidak bertemu dengan kakak senior Xiang nanti, kalau tidak dia akan sangat menderita. Hehe, sungguh menyedihkan. Sambil bergegas memenjarakan Black Horn Candle. Tetapi pada saat ini, sesosok badan tiba-tiba menghalangi jalan semua orang. Musuh telah muncul, kata salah satu dari mereka. Di gedung tinggi di depan, Xiao Nunu duduk santai di atap gedung. Kebetulan sekali, kakak senior Xiang, kita bertemu lagi. Xiao Nunu menatap kelima sosok di depannya. Mata Xiang Xiaoyun langsung berubah dingin, itu kamu. Wanita berbaju kuning di sebelahnya bertanya, Saudara Xiang, siapa dia? Tanpa menunggu jawaban Xiang Xiaoyun, Xiao Nunu tersenyum ringan dan berkata, akulah orangnya kamu baru saja mengatakan, pria tanpa mata. Apa? Perasaan hati beberapa orang menegang. Karena terkejut, salah satu pemuda itu tiba-tiba menunjukkan rasa jijai. Kalau begitu kamu berani sekali, kamu berani mengirimkannya ke rumahmu. Benar, orang lain juga berkata, memang ada beberapa orang yang tidak takut mati. Matanya, dan dia melihat orang di sebelahnya. Kemanusiaan berkata, mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak berurusan dengan orang ini saja untuk kakak senior Xiang? Namun, sebelum beberapa orang dapat melancarkan serangan, Xiao Nunu, yang sedang duduk di atap gedung, sedikit mengangkat tangan kirinya dan memfokuskan jari pedangnya. Gumpalan kekuatan pedang hitam yang memusnahkan memanjang di sepanjang ujung jari. Dalam sekejap, Xiao Nunu mengayunkan jari pedangnya ke depan. Kiang. Tiba-tiba, energi pedang seperti bulan bersiul menebas ke depan. Energi pedang hitam dengan cepat menguat saat bergerak. Itu seperti tanda bulan yang membelah bintang-bintang, membelah memanjang. Energi pedang yang tajam menghantam tanah di depan beberapa orang. Tiba-tiba, tanah retak dan retak, energi pedang yang menakutkan meletus sepanjang jalan, dan jurang gelap dengan cepat terbuka di tanah di depan semua orang. Minggir! Seseorang tiba-tiba berteriak. Karena kaget, semua orang segera bubar. Begitu dia selesai berbicara, retakan gelap menyebar sampai ke area di belakang semua orang.
Dimanapun energi pedang bersentuhan, bangunan hancur, menara kota terbelah, dan bahkan istana yang jaraknya ribuan meter pun terbelah menjadi dua. Kekuatan pedang, pukulan biasa, membuat bumi tidak mampu menahannya. Melihat tanda pedang gelap yang menembus ribuan meter tanah, wajah semua orang sepucat bumi. Wanita berbaju kuning dan ketiga pemuda itu semuanya ketakutan. Mereka berempat saling memandang dengan gugup, dan mereka semua melihat kengerian di mata satu sama lain. Untungnya, dia bisa menghindar dengan cepat, tapi jika dia setengah langkah lebih lambat, dia akan terbunuh di tempat. Apakah ini orang yang dibicarakan Xiang Xiaoyun? Siapa yang mendidik siapa? Xiang Xiaoyun, yang menghindari platform kota, sedikit menstabilkan sosoknya, tetapi hatinya bergejolak dan ada gelombang kekacauan. Dia memandang Xiao Nunu dengan tidak percaya. Apakah ini? Kamu belum memeriksa catatanmu, kan? Di atap, Xiao Nunu berdiri perlahan. Dia menatap Xiang Xiaoyun di depannya. Sebelumnya aku sudah membantumu menang. Apa? Hati Xiang Xiaoyun menegang. Saat dia selesai berbicara, hoa, bayangan emas melewati kehampaan, dan aliran udara yang cepat mengalir menuju Xiang Xiaoyun. Hanya dalam sekejap mata, Xiao Nunu tampak berkedip di depan Xiang Xiaoyun. Dua angka saling berhadapan langsung, momentum Xiang Xiaoyun langsung hancur. Mata Xiang Xiaoyun segera berubah menjadi seram dan ganias. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu membantuku memenangkan pertandingan terakhir, kamu pikir kamu ini siapa? Kemudian, Xiang Xiaoyun meninju, menyerang kepala Xiao Nunu. Saat berikutnya, tinju Xiang Xiaoyun berhenti di depan mata Xiao Nunu. Saya melihat gelombang tinju meleduk, aliran udara mengalir deras, dan lapisan perisai cahaya kemasan menghalangi serangan Xiang Xiaoyun. Bagaimana terjadi? Mata Xiang Xiaoyun melebar, dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan dasar orang di depannya. Xiao Nunu sedikit mengangkat sudut mulutnya, dengan sedikit rasa geli di matanya. Kamu harus meminta maaf kepada rekan-rekanmu, karena kamu tidak memiliki kemampuan untuk memenangkan pertempuran ini. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu mengangkat kaki kirinya tinggi-tinggi. Segera, dia memukul dengan tendangan dan memukul keras bahu Xiang Xiaoyun dengan tumitnya. Pukulannya sangat kuat hingga tulang bahu Xiang Xiaoyun patah di tempat. Saat rasa sakit yang parah melanda, Xiang Xiaoyun tidak dapat menahan kekuatannya, kakinya tiba-tiba tertekuk, dan lututnya membentur tanah dengan keras. Terjadi ledukan lagi, dan tempurung lutut Xiang Xiaoyun langsung hancur, bersamaan dengan batu bata yang berterbangan, dan darah segera keluar. Pada saat ini, Xiang Xiaoyun berlutut di depan Xiao Nunu. Batu bata itu meleduk, dan darah bercampur dengannya terbang keluar dari bawah lutut Xiang Xiaoyun. Mata Xiang Xiaoyun terbelah, wajahnya berubah, dan dia tiba-tiba menjerit melengking. Empat orang lainnya langsung kaget dan ekspresi mereka berubah drastis. Satu tendangan. Hanya satu tendangan yang membuat Xiang Xiaoyun berlutut. Pukulan Xiao Nunu tidak hanya mematahkan tulang bahu Xiang Xiaoyun, tapi juga menghancurkan tempurung lutut lawan. Bola balik, dalam sekejap mata, Xiang Xiaoyun bahkan tidak sempat menggunakan jurus pembunuhnya, dan menjadi kalah jenderal di bawah Xiao Nunu. Mata Xiang Xiaoyun merah padam dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Mata yang dia lihat pada Xiao Nunu penuh dengan kepanikan dan kegelisahan. Kepercayaan diri dan kebanggaan yang telah dibangun sebelumnya tiba-tiba runtuh saat ini. Xiang Xiaoyun tidak pernah membayangkan bahwa dekan tingkat Tianquan bisa sekuat itu. Kamu bilang tidak masalah jika kamu kalah, tapi kenyataannya, kamu tidak boleh kalah sama sekali. Kata Xiao Nunu dengan sarkasme, dan dia melepaskan kaki kirinya dari bahu Xiang Xiaoyun dengan tidak tergesa-gesa. Xiang Xiaoyun ingin berjuang untuk bangun, tetapi lututnya patah dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Xiao Nunu tidak mau mendukungnya. Xiao Nunu tidak perlu bergantung pada kekuatan Xiang Xiaoyun untuk meraih kemenangan pertamanya. Tapi, sial. Xiang Xiaoyun mengertakkan gigi, matanya hampir terbakar, dan tidak ada bekas di wajahnya yang tersisa. Kebanggaan yang baru saja dia buat di depan empat orang lainnya tiba-tiba berubah menjadi ironi yang sangat besar. Aku tidak akan melepaskanmu. Xiang Xiaoyun masih sombong. Tentu saja, saat ini, dia hanya bisa berbicara kasar. Xiao Nunu mensibir, itu omong kosong. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu menendang dada lawannya lagi.
Xiang Xiaoyun langsung terbang, lalu menghantam loteng yang jaraknya 1000 meter. Gelombang kejut yang kuat langsung menembus dinding, dan seluruh loteng segera runtuh. Meskipun badan Xiang Xiaoyun empuk, dia masih terbang hampir 100 meter sebelum berhenti. Dia berguling-guling di tanah lebih dari selusin kali seperti guguik Mahtei, darah menetes dari sudut mulutnya, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berbicara. 4 orang yang tersisa sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Tendangan Xiao Nunu sungguh kejam. Melihatnya saja sudah menakutkan. Dengan tendangan ini, Xiang Xiaoyun pasti akan mendapat pukulan berat, dan dia mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya. "Siapa dia?" kata seseorang dengan gugup. "Bagaimana seorang siswa tingkat Tianquan bisa begitu kuat?" Xiang Xiaoyun adalah salah satu dari 3 jenius tingkat Tianji, tetapi dia tidak dapat menangkap satu pun gerakannya. Bahkan jika dia adalah seorang jenius tingkat Tianji, tidak mungkin monster nomor 1 membuni Xiang Xiaoyun dalam satu gerakan. Apakah kekuatannya telah mencapai level Tianxuan? Sangat. Seperti yang diketahui semua orang, alam sejati Xiao Nunu telah mencapai alam Grandmaster. Ketakutan keempat orang itu tertulis di wajah mereka. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa tidak nyaman, dan semakin mereka memikirkannya, mereka menjadi semakin takut. Seseorang sekuat Xiang Xiaoyun seperti guguik yang tersiksa. Seberapa kuat kekuatan Xiao Nunu yang sebenarnya? Pada saat ini, raungan binatang buas yang menggemparkan bumi menyebabkan bumi berguncang. Itu adalah seruan lembu lilin bertanduk hitam. Seru wanita berbaju kuning itu. Dengarkan suara ini, ia akan menerobos kurungan. Xiao Nunu berbalik sedikit dan menatap langit di atas pusat kota. Segera setelah itu, auman binatang buas yang lebih mengejutkan bergema ke segala arah, dan langit di atas kota kuno berubah warna. Dengan suara keras, pancaran energi berwarna magma meleduk seperti badai. Gelombang udara yang panas menderu ke langit dan bumi, dan gelombang kejut yang mengerikan mengguncang gunung dan lautan. Di langit di atas alun-alun tempat sapi lilin bertanduk hitam di penjara, 4 sosok, Lan Yuan, Liao Yinger, Zhang Gao, dan Li Yiqing, merentangkan posisi mereka satu demi satu. Apa yang terjadi? Sapi lilin tanduk hitam jauh lebih kuat dari yang diharapkan. Zhang Gao, seorang pemuda jangkung dan kurus, berseru. Liao Yinger berkata dengan ekspresi gelisah, lembu lilin tanduk hitam ini mungkin tidak hanya berada di alam Grandmaster tingkat 9, tetapi kekuatannya mungkin telah mencapai puncak alam Grandmaster tingkat ke-9. Segera setelah dia mengatakan ini, Lan Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun kegugupan. "Cepat, arahkan ke tim musuh." Sebelum dia selesai berbicara, sapi lilin bertanduk hitam tidak hanya menerobos penghalang emas, tapi juga memutuskan rantai besi di badannya di keempat kukunya. Dengan api yang mengepul, ia menyerbu ke arah 4 orang. Sapi lilin bertanduk hitam melangkah ke udara dengan kukunya, aura menakutkannya seperti meteorit yang bergerak, dan seluruh badannya terbakar api. "Itu menuju ke arah kita," kata Li Yiqing sambil memanggil pedang panjang. Fiuh! Li Yiqing mengayunkan energi pedang berwarna cahaya bulan ke arah Sun Yu. Bang! Energi pedang menghantam sapi lilin bertanduk hitam, dan hancur berkeping-keping. Zhang Gao dan Liao Yinger menyerang pada saat bersamaan. Gelombang Sirius. Zhang Gao mengerahkan seluruh kekuatannya dan meluncurkan gelombang biru kekuatan telapak tangan dengan kedua telapak tangannya. Telapak tangan biru berubah menjadi bayangan serigala yang ganias dan bergegas menuju sapi lilin bertanduk hitam. Cambuk ular piton es. Liao Yinger mengangkat lengan bajunya dan melemparkan cambuk panjang. Energi dingin melonjak, dan cambuk panjang itu seperti ular piton es, meluncur langsung ke kepala sapi lilin bertanduk hitam. Mata sapi lilin tanduk hitam terbakar dengan api terbuka. Menghadapi 2 gerakan membuni itu, ia membuka mulutnya dan memuentehkan pusaran energi. Topan energi terbang, dengan bagian depan terangkat tinggi, dan 2 kekuatan Liao Yinger bertabrakan satu sama lain. Ruang bergetar, energinya berputar dengan hebat, dan topan seperti magma menyebar ke segala arah. Kekuatan telapak tangan Sirius yang terentang tinggi dan cambuk es Liao Yinger semuanya berubah menjadi ketiadaan. Kemudian, Lan Yuan memulai gerakan spesialnya. Sepotiong cahaya suci seperti matahari muncul dari belakangnya.
Dalam cahaya suci, kekuatan spiritual terjalin, dan kapak perang besar terbentuk. Kapak Hangyang Potiong. Dengan teriakan keras, Lan Yuan melambai dengan satu tangan. Hus-hus. Kapak perang yang diselimuti cahaya suci matahari segera dibuang. Ia menarik garis ekor cemerlang di kehampaan dan menebas ke arah sapi lilin bertanduk hitam dalam posisi berputar. Kapak berisi kekuatan Membun Nih yang mengerikan dan sapi lilin bertanduk hitam saling bertabrakan dengan keras. Tiba-tiba, gelombang udara menderu dan langit dan bumi berguncang. Tapi sedetik berikutnya, retak. Kapak tiba-tiba dikerahkan penuh retakan. Hati Lan Yuan menegang. Tidak. Bang. Dalam sekejap, cahaya dan bayangan memenuhi langit, seperti awan yang meleduk. Sapi lilin tanduk hitam dengan paksa menghancurkan kapak perang besar di depan, dan menyerang di depan Lan Yuan dengan momentum yang besar. Kekuatan lama Lan Yuan baru saja hilang, tetapi kekuatan baru belum muncul. Saat ini, dia ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Di bawah tatapan gugup dari Liao Yinger, Zhang Gao, dan Li Yiking, sapi lilin bertanduk hitam menghantam badan Lan Yuan. Kekuatan besar menembus tulang dada dan punggung, dan sisa energi melesat ke segala arah. Lan Yuan terbang. Lan Yuan menghantam tanah, meruntuhkan tembok kota, dan seteguk besar darah muncrat. 3 orang lainnya terkejut. Sebelum mereka bertiga pergi menyelamatkan Lan Yuan, sapi lilin tanduk hitam membuka mulutnya lagi dan mengeluarkan gelombang kejut energi yang lebih dahsyat. Minggir, seru Zhang Gao keras. Sebelum mereka selesai berbicara, gelombang kejut energi meleduk tepat di depan mereka bertiga. Sapi lilin tanduk hitam begitu kuat sehingga energi kekerasan dilepaskan, dan Li Yiking diikuti oleh knockout. Meskipun dampak yang dialami mereka bertiga tidak sekuat Lan Yuan, masih ada darah yang menetes dari sudut mulut mereka. Sapi lilin tanduk hitam begitu sombong hingga memancarkan kekuatan mencemooh yang tak terkalahkan. Melihat pemandangan ini, Lan Yuan, Zhang Gao, dan Liao Yinger merasa menyesal. Saya tidak menyangka sapi lilin bertanduk hitam begitu kuat. Awalnya saya ingin menggunakan trik untuk mengusir harimau dan menelan serigala, tetapi saya tidak pernah berpikir untuk malah dimakan harimau. Aku terlalu pintar. Lan Yuan terbaring di tumpukan batu, wajahnya menjadi pucat dan seluruh badannya lemah. Aku akan kalah dalam ronde ini. Bahkan dimulai. Mereka bahkan tidak melihat tim musuh, jadi mereka berhenti di situ. Zhang Gao dan Liao Yinger juga menggelengkan kepala. Berhentilah bertarung. Kita kalah dalam ronde ini. Namun, tepat ketika Lan Yuan, Zhang Gao, dan Liao Yinger hendak menyerah, tiba-tiba, sebuah rantai besi hitam ditutupi dengan rantai besi hitam. Rune aneh bergegas ke arah mereka. Itu keluar. Tabrakan. Rantai besi hitam itu seperti naga yang melaju kencang, tiba di depan sapi lilin bertanduk hitam dengan kecepatan tercepat dan membungkusnya dengan erat. Lan Yuan, Zhang Gao dan yang lainnya terkejut. Apakah ini pohon anggur ajaib? Bersambung.